Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah. Rabbi shrahli sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para anak-anak yang di rumah, kali ini kita ketemu kembali setelah mid semester, yaitu pelajaran semester 1 bab yang ketiga. Untuk memulai bab yang ketiga, terlebih dahulu kita ingat para leluhur-leluhur bangsa kita yang sudah memperjuangkan bangsa Indonesia menjadi merdeka. Untuk itu kita hadiahi baca Fatihah. Moga-moga para pejuang-pejuang itu bisa diampuni segala dosanya dan diterima segala amal baiknya. Liridho ilahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Selanjutnya, kemarin kita berbicara, yaitu sebelum mid semester, berbicara bab 1 dan bab 2. Yang bab 2 yaitu tentang isi pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan makna kedudukan undang-undang serta kegunaan undang-undang, peraturan undang-undang dalam hukum nasional dan pelaksanaan mempertahankan undang-undang nasional. Ini bab 2. Sebelum kita ke bab 3, kita tengok lagi sebelum bab 2 yaitu bab 1. Bab 1 itu kita berbicara tentang pentingnya Pancasila atau kegunaan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Juga pentingnya fungsi Pancasila dalam kedudukan bernegara. Ini kita tidak boleh dilupakan. Sebab negara Indonesia ini berdiri tidak terlepas dari 4 pilar. 1 yaitu Pancasila, 2 Undang-Undang 45, 3 Sumpah Pemuda, 4 NKRI. 4 pilar ini satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Sebab Undang-Undang 45 ini merupakan inti Undang-Undang 45, inti dari Undang-Undang 45 itu di dalam Pancasila sudah ada. Dan Pancasila ini merupakan hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan kehidupan bangsa Indonesia itu. Sedangkan Sumpah Pemuda merupakan tekad, ekrornya para muda mengakui untuk apa? NKRI, berbangsa satu, berbahasa satu, bertumpah darah satu. Berekror mulai lahirnya Sumpah Pemuda pada waktu itu yang terkenal dengan ekrornya pemuda yang dikatakan ada yang mengatakan lahirnya Indonesia. Sebab sebelum Sumpah Pemuda lahir namanya yaitu Nusantara. Nah, setelah itu, setelah kita berbicara Pancasila, kita tidak lepas dari undang-undang. Pembukaan Undang-Undang 45 ini inti dari UUD 45. Dan UUD 45 tidak terlepas dari Pancasila. Yaitu penjajahan di muka bumi ini tidak berperi kemanusiaan, untuk itu dihilangkan dan dihapus. Puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa, kemerdekaan diperoleh. Dan yang keempat, negara Indonesia berdasarkan falsafah Pancasila dan Undang-Undang 45. Ini sudah harga mati, tidak bisa diganti dengan negara yang sifatnya apa? Ya udah, yaitu demokrasinya Indonesia tidak seperti demokrasinya seperti di negara barat. Ini satu contoh. Sebab kerukunan bangsa Indonesia bermacam-macam agama, berbeda-beda budaya, berbeda-beda suku, tapi satu jua yaitu NKRI. Satu tumpah, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Nah, itu kita lanjut, yaitu bab yang ketiga bisa dilihat dalam buku kamu, yaitu halaman
47, bisa dilihat 47. 47 memaknai peraturan undang-undang. Dengan kata lain, yang dimaksud memaknai undang-undang 45 yaitu dalam hal ini perundang-undangan 45, yaitu ada 3 poin. 1, pengertian tata urutan undang-undang. 2, proses penyusunan undang-undang. 3, sikap masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang apa tidak. Nih. Adapun urutan undang-undang, kamu bisa dilihat di situ, yaitu halaman 48. Urutan undang-undang 48 dilanjut dengan 49. 1 yaitu UUD 45. Ya, kemarin saya sudah baca UUD 45. Seperti apa UUD 45? Seperti ini. Ini UUD 45. UUD 45 ini merupakan undang-undang yang tertinggi di Indonesia. Setelah itu TAP MPR, maksudnya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di bawahnya lagi yaitu undang-undang peraturan pengganti undang-undang. Dengan kata lain, undang-undang yang diamandemen. Yang ketiga yaitu permai, yaitu peraturan pemerintah atau peraturan yang memegang kekuasaan. Yang kelima yaitu peraturan presiden. Bisa dilihat 49 atas dalam LKS Mutu. Yang ketujuh yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 7 yaitu peraturan daerah provinsi. Peraturan provinsi satu dengan yang lain beda karena dilihat situasi kondisi negara masing-masing dan budaya masing-masing. Yang terakhir yaitu peraturan di kabupaten, yaitu Perdakap, peraturan kabupaten. Nah, ini ada urutan undang-undang. Kalau kita tinjau, ada undang-undang yang lebih tinggi, yaitu undang-undang yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang 45. Undang-Undang 45 yaitu semua undang-undang yang di bawah ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 45 ini. Walaupun sudah diamandemen, pasti tetap masih ada, tidak dihapus, tapi yang amandemen dirubah. Contoh seperti Undang-Undang pasal 28A sampai 88J itu tidak ada, dulu tidak ada Undang-Undang Hak Asasi Manusia, sekarang itu ada, itu ditambah. Dan Undang-Undang nomor 8 itu ya tetap masih ada, tapi yang A dan sampai J itu belum ada dulu. Yang isinya bisa dilihat kalau kamu bawa undang-undang, yaitu tentang gini, kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang. Ini hanya umum. Nah, ini tambah lagi, yaitu ditambah 88, ditambah 88A dan 88J yang isinya penambahan tentang kebebasan hak asasi manusia. Kalau kita berbicara hak asasi manusia, kita kembali kepada kelas 7, yaitu ada 3 poin hak asasi manusia. 1, kemerdekaan mempertahankan hidup merdeka. 2, kemerdekaan berbangsa, berorganisasi. Yang ketiga yaitu kemerdekaan beragama. Sampai beragama pun Allah memberi kebebasan dengan kemerdekaan memilih agama apa saja. Tapi Allah memberikan agama yang baik, yang benar hanyalah Islam ini menurut agama Islam. Ya, kita lanjut. Undang-undang tersebut itu. Adapun bab yang 1, pengertian tata urutan undang-undang sudah. Sekarang proses penyusunannya bagaimana? Tapi dalam hal ini kita besok bertemu, masih ada 9 menit ya, Mas Yana. Proses penyusunannya bisa dilihat dengan yaitu halaman 50. Proses penyusunannya. Di situ ada aturan-aturan tentang masalah penyusunan, yaitu diusulkan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Syaratnya nih, 2, setiap usul perubahan diajukan secara tertulis
dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan. 3. Usul yang diajukan kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, rapat pimpinan majelis untuk membahas usul tersebut paling lambat 90 hari sejak diterimanya usul itu. 4. Apabila rapat pimpinan majelis penilai usul perubahan telah memenuhi persyaratan, pimpinan majelis mengundang anggota untuk melaksanakan sidang majelis, yaitu sidang majelis permusyawaratan rakyat tentang masalah pengajuan undang-undang. Makanya undang-undang yang di bawah undang-undang dasar 45 yaitu TAP MPR, sampai di situ ada urut-urutannya sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi ada satu lagi yaitu undang-undang desa, Perdes, peraturan desa, juga ada undang-undangnya. DPR-nya apa namanya? DPR-nya BPD, Badan Perwakilan Desa lah itu. Dari saya cukupkan sekian. Apabila ada pertanyaan atau mungkin komen atau ada yang belum paham, silahkan bertanya, masih ada waktu 4 menit, 8 menit. Ya, silahkan. Ini ada pertanyaan, Pak. Pak, kalau Omnibus Law yang kemarin lagi rame itu, yang banyak yang demo itu, Pak, Omnibus Law itu termasuk undang-undang nopo? Oh ya, itu saya tidak membaca yang sebenarnya. Itu ceritanya kan begini, saya informasi terkini, Omnibus Law itu kan termasuk undang-undang hak cipta kerja, dan di situ terjadi sampai ramai itu ada suara hoak. Nah, itu terjadinya masalah itu. Kadang-kadang ada orang yang ikut demo tapi tidak tahu apa yang di demo itu. Sebetulnya itu sudah dimusyawarahkan. Kadang-kadang kita itu ikut-ikutan demo tapi tidak tahu yang undang-undang Omnibus Law itu apa. Tapi dari berita kemarin terkini dari Pak Jokowi itu ada hoak yang disebarkan, tapi orangnya sudah ditangkap ini. Nah, makanya akhirnya mengicu pada masyarakat untuk demo yang akhirnya menyebabkan demo anarkis. Makanya anak-anak jangan ikut-ikutan demo kalau tidak tahu permasalahannya persis, nanti kena batunya. Ya, itu. Ini Pak G. Demikian materi ya PKN yang sudah dijelaskan mengenai undang-undang, ada